Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Jan Anggraini, NIM 23040101171. Lalu di sini saya akan membuat tugas mata kuliah yaitu Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi dengan judul Sistem Akuntansi Persediaan dengan dosen pengampu Ibu Ronia Tambunan MAK. Pengertian sistem akuntansi persediaan. Sistem akuntansi persediaan adalah formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenal usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi. Tujuan sistem akuntansi persediaan. Adapun tujuan sistem akuntansi persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada memberikan informasi mengenai persediaan mulai dari pengakuan sampai proses penerimaan dengan prosedur yang baku. Kedua, memberikan informasi mengenai alur persediaan yang ada sehingga pemerintah daerah dapat memperhitungkan tingkat pengendalian yang diperlukan. Ketiga, pengendalian persediaan sehingga persediaan dapat diperhitungkan secara ekonomis keberadaannya. Metode pencatatan persediaan. Yang pertama ada metode persediaan fisik atau physical inventory method. Metode persediaan periodik adalah sistem yang digunakan untuk mencatat persediaan yang nilainya tidak tinggi karena dari segi biaya. Dalam metode persediaan periodik, perusahaan tidak selalu mencatat mutasi yang terjadi pada persediaan yang dimilikinya, karena pada akhir periode, perusahaan harus melakukan perhitungan secara fisik untuk mengetahui jumlah persediaan yang dimilikinya pada saat itu. Jumlah persediaan tersebut nantinya akan dikalikan dengan unit biaya untuk mendapatkan harga pokok persediaan. Metode persediaan perpetual atau perpetual inventory method. Dalam metode persediaan perpetual, perusahaan mencatat pembelian barang dagang dengan mendebit perkiraan persediaan. Bila kemudian perusahaan melakukan penjualan, maka akan diperlukan dua buah jurnal pencatatan. Perusahaan akan mencatat penjualan seperti biasanya, yakni debit kas atau piutang dagang serta kredit penjualan sebesar harga jual barang tersebut. Selain itu, perusahaan juga akan mendebit harga pokok penjualan serta kredit persediaan barang sebesar harga pokok penjualan dari barang tersebut. Metode penentuan nilai persediaan. Yang pertama ada FIFO atau first in first out, yaitu barang yang masuk baik dibeli atau diproduksi terlebih dahulu akan dikeluarkan atau dijual pertama kali, sehingga yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi terakhir. Kedua, LIFO atau last in first out, yaitu barang yang masuk baik dibeli atau diproduksi paling akhir akan dikeluarkan atau dijual pertama kali, sehingga yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi awal periode. Ketiga, average atau rata-rata, yaitu barang yang masuk baik dibeli atau diproduksi maupun yang tersisa dinilai berdasarkan harga rata-rata sehingga barang yang tersisa adalah dengan perhitungan rata-rata. Contoh kasus FIFO, LIFO, dan average dalam metode perpetual dan fisikal. Nah, teman-teman bisa lihat contoh kasusnya. Lalu diminta hitungan nilai persediaan akhir barang dagangan berdasarkan metode harga pokok rata-rata yang terdiri dari physical system, simple average, weighted average, FIFO, dan LIFO. Lalu perpetual system, weighted average, FIFO, dan LIFO. Contoh kasus metode fisikal. Yang pertama ada physical system, simple average, harga pokok rata-rata per unit Rp10.000 ditambah Rp11.000 ditambah Rp11.500 dibagi 3 dapatnya Rp10.833. Lalu jadi nilai persediaan akhir 150 unit dikali Rp10.833 sama dengan Rp1.625.000. Wage average pada tanggal 1 Maret 2016 persediaan berjumlah 100, harga per unitnya Rp10.000, lalu ditotalkan Rp1.000.000. Pada tanggal 10 Maret 2016 pembeliannya sebesar 300, lalu harga per unitnya 11.000,
dan totalnya Rp3.300.000. Pada tanggal 24 Maret 2016, pembeliannya sejumlah 100, harga per unitnya Rp11.500, lalu totalnya Rp1.150.000. Lalu total untuk jumlahnya sebesar 500, total untuk keseluruhannya Rp5.450.000. Harga pokok rata-rata per unitnya Rp5.450.000 dibagi 500 dihasilkan Rp10.900. Jadi nilai persediaan akhir 150 unit dikali 10.900 sama dengan Rp1.635.000. Vivo first in first out penjualannya 350 unit. Pada tanggal 1 Maret 2016, persediaannya ada 100, lalu harga per unitnya Rp10.000, totalnya Rp1.000.000. Pada tanggal 10 Maret 2016, pembeliannya dengan jumlah 250, harga per unitnya Rp11.000, totalnya Rp2.750.000. Total jumlahnya 350 unit, lalu total keseluruhannya Rp3.750.000. Persediaan akhirnya 10 Maret 2016, pembeliannya 50 unit, harga per unitnya Rp11.000, totalnya Rp550.000. 10 Maret 2016, pembeliannya 100 unit, harga per unitnya Rp11.500, lalu totalnya Rp1.150.000. Total keseluruhan unitnya 150, lalu total jumlahnya Rp1.700.000. Jadi nilai persediaan akhir adalah Rp1.700.000. Livo last in first out penjualan 350 unit. Pada tanggal 10 Maret 2016, pembeliannya ada 250 unit, harga per unitnya Rp11.000, lalu totalnya Rp2.750.000. Pada tanggal 24 Maret 2016, pembeliannya ada 100 unit, harga per unitnya Rp11.500, lalu totalnya Rp1.150.000. Total per unitnya ada 350, lalu total keseluruhannya Rp3.900.000. Persediaan akhirnya pada tanggal 1 Maret 2016, pembeliannya 100 unit, harga per unitnya Rp10.000, totalnya Rp1.000.000. Pada 10 Maret 2016, pembeliannya 50 unit, harga per unitnya Rp11.000, totalnya Rp550.000. Total keseluruhan unit 150, total keseluruhan Rp1.550.000. Jadi nilai persediaan akhirnya adalah Rp1.550.000. Contoh kasus metode perpetual Vivo first in first out. Pada tanggal 1 Maret 2016, tabelnya ada di saldo. Unitnya 100, harga Rp10.000, jumlahnya Rp1.000.000. Pada tanggal 10 Maret 2016, tabelnya ada di pembelian. Unitnya 300, harganya Rp11.000, lalu jumlahnya Rp3.300.000. Pada tabel saldo, unitnya 100, harga Rp10.000, jumlahnya Rp1.000.000. Unitnya 300, harganya Rp11.000, jumlahnya Rp3.300.000. Pada tanggal 18 Maret 2016, tabelnya ada di penjualan 100 unit, harganya Rp10.000.000, jumlahnya Rp1.000.000. 100 unit, harganya Rp11.000, jumlahnya Rp1.100.000. Pada tabel saldo, 2 unitnya 200, harganya Rp11.000, jumlahnya Rp2.200.000. Pada tanggal 24 Maret 2016, unitnya 100, harganya Rp11.500, jumlahnya Rp1.150.000. Lalu pada tabel saldo,
unitnya 200, harganya Rp11.000, jumlahnya Rp2.200.000. Unitnya 100, harganya Rp11.500, lalu jumlahnya Rp1.150.000. Pada tanggal 29 Maret 2016, tabelnya ada di penjualan, unitnya 150, harganya Rp11.000, jumlahnya Rp1.600.000. Lalu pada tabel saldo, unitnya 50, harganya Rp11.000, jumlahnya Rp550.000. Unitnya 100, harganya Rp11.500, jumlahnya Rp1.150.000. Lalu total unit persediaan akhir saldo ada 150 dan jumlahnya Rp1.700.000. LIFO last in first out pada tanggal 1 Maret 2016, tabelnya ada di saldo, unit 100, harganya Rp10.000, jumlahnya Rp1.000.000. Pada tanggal 10 Maret 2016, tabelnya ada di pembelian, unit 300, harganya Rp11.000, jumlahnya Rp3.300.000. Lalu ada tabel lagi di saldo, unitnya 100, harganya Rp10.000, jumlahnya Rp1.000.000. Unitnya 300, harganya Rp11.000, jumlahnya Rp3.300.000. Pada tanggal 18 Maret 2016, tabelnya ada di penjualan, unitnya 200, harganya Rp11.000, lalu jumlahnya Rp2.200.000. Lalu ada lagi tabel di saldo, unitnya 100, harganya Rp10.000, jumlahnya Rp1.000.000. Unitnya 100, harganya Rp11.000, jumlahnya Rp1.100.000. Lalu pada tanggal 24 Maret 2016, tabelnya ada di pembelian, unit 100, harganya Rp11.500, jumlah Rp1.150.000. Lalu ada tabel di saldo, unitnya 100, harganya Rp10.000, jumlah Rp1.000.000. Unit 100, harga Rp11.000, jumlah Rp1.100.000. Unit 100, harga Rp11.500, jumlah Rp1.150.000. Pada tanggal 29 Maret 2016, tabelnya di penjualan, unit 100, harga Rp11.500, jumlah Rp1.150.000. Unitnya 50, harganya Rp11.000, jumlah Rp550.000. Ada lagi tabel di saldo, unit 100, harga Rp10.000, jumlah Rp1.000.000. Unit 50, harga Rp11.000, jumlahnya Rp550.000. Lalu persediaan akhir tabel di saldo, semua unit 150, jumlahnya Rp1.550.000. Wage average pada tanggal 1 Maret 2016, tabelnya di saldo, unit 100, harga Rp10.000, jumlah Rp1.000.000. Pada tanggal 10 Maret 2016, tabel di pembelian, unit 300, harga Rp11.000, jumlah Rp3.300.000. Tabel di saldo, unit 100, harga Rp10.000, jumlah Rp1.000.000. Unit 300, harga Rp11.000, jumlah Rp3.300.000. Unitnya 100 tambah 300, jadi ada 400 unit. Lalu harganya Rp10.750.000, jumlahnya Rp4.300.000. Pada tanggal 18 Maret 2016, tabelnya ada di penjualan, unit 200, harga Rp10.750.000, jumlah Rp2.150.000. Tabel di saldo, unit 200, harga Rp10.750.000, jumlah Rp2.150.000.
pada tanggal 24 Maret 2016. Tabel di pembelian unit 100, harga 11.500, jumlah Rp1.150.000. Tabel di saldo unit 200, harga Rp10.750.000, jumlah Rp2.150.000. Unit 100, harga Rp11.500, jumlah Rp1.150.000. Unitnya 200 tambah 100 dapat 300, harganya Rp11.000, jumlah Rp3.300.000. Pada tanggal 29 Maret 2016, tabel di penjualan 150, harga Rp11.000, jumlah Rp1.650.000. Tabel di saldo unit 150, harga Rp11.000, jumlah Rp1.650.000. Persediaan akhir unit 150, jumlahnya Rp1.650.000. Bagan alir prosedur yang dijual. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu sistem dan prosedur yang bersangkutan dengan sistem akuntansi persediaan sangat banyak. Salah satu di antaranya yaitu sistem akuntansi persediaan. Dalam sistem akuntansi persediaan terdapat beberapa metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan dari persediaan sendiri ada dua macam, yaitu metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method dan metode persediaan fisik atau physical inventory method. Dari kedua metode tersebut, dalam pencatatan akuntansinya juga dibedakan lagi menjadi beberapa metode, yaitu FIFO, LIFO, average, dan tanda pengenal khusus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.